Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Kirani dengan NIM 2650047. Di sini saya akan mereview materi 1 mata kuliah materi 1 protokol pengamanan jaringan komputer. Lanjut, di sini konsep dasar keamanan jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logika, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Di sini ada beberapa elemen utama bentuk keamanan jaringan komputer. Yang pertama itu tembok pengamanan, yaitu baik secara fisik maupun maya yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan, yaitu yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer di sini ada beberapa fisik. Yang pertama, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Ketiga, wiretapping. Yang keempat, bencana alam. Di sini ada 3 logika. Yang pertama, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Kedua, virus. Yang ketiga, sniffing. Ini beberapa ancaman jaringan komputer. Sniffing yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua, spoofing yaitu penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menipu identitas atau alamat IP. Yang ketiga, remote attack yaitu segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jaringan jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Keempat, hole yaitu kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakaian yang tidak memiliki otoritas atau meningkatkan tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Sini yang kelima, pirehacking yaitu perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon meleleh. Yang ke-6, hacker. Hacker yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelola dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Bentuk ancaman komputer. Di sini hacker yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Yang kedua, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Ciri-ciri hacker yaitu 1. Bisa membuat program C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan PC atau IP. Kedua, menguasai sistem operasi Unix atau VMS. Yang ketiga, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Yang keempat, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan. Jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui oleh orang lain. Hacker fokus melakukan serangan karena speed, kecewa atau balas dendam, sport atau petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Yang keempat, curiosity, mencari perhatian, politisi, alasan politis. Terus di sini kelemahan manusia
human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Airdropping yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga, message typing, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima selanjutnya. Yang keempat, replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang keenam, denial of service, membanjiri saluran dan sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Yang pertama sini interruption, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua di sini interception, yaitu user yang tidak berhak mendapatkan akses file. Contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga di sini modifikasi, yaitu user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Yang keempat di sini fabrication, yaitu user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya di sini pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Di sini membuat tingkatan akses, melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan. Terus ini kedua, mekanisme kendali akses, yaitu melakukan user atau identifikasi pemakaian ketika login. Di sini metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil, ibu mertua, dan sebagainya. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya 4G, kartu identitas, kunci. Yang ketiga, sesuatu mengenai atau ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Di sini 3, waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, fax, atau surat. Sini mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulangi kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. 4 di sini pembedaan sumber daya internal dan eksternal. Pemanfaat teknologi firewall yang memisahkan network internet dengan network eksternal dengan rute tertentu. Yang kelima, sistem autentikasi user. Di sini sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Yang kedua, diperlukan untuk menjaga keutuhan, integritas, dan keamanan security data. Di sini adapun untuk lebih pengamanankan proteksi password antara lain 1, salting.
yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. On-time password atau OTP, user harus mengganti password secara teratur. User satu buku berisi daftar password sehingga kali melakukan login untuk menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Yang ketiga, tantangan tanggapan. User diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X pangkat 3 ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3 dan kasus ini user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda dari terminal berbeda, dan seterusnya. Upaya pengamanan proteksi password. 1. Daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terdapat password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pernyataan panjang dan jawabannya. Pernyataan berikut dapat dipakai misalnya, siapa mertua abang ipar Agus, apa yang diajarkan bu istri waktu SD, film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda. Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user. Secret RSKey Password Authentication Protocol, Kaleng-Hetsky Remote Authentication Built-in User Service, Terminal Access Control System. Ini pengendalian 2, melindungi aset organisasi. Ada 2 cara dalam melindungi akses organisasi dalam jaringan komputer, yaitu yang pertama secara administratif atau fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap rencana program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Yang kedua tadi secara teknis dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama memblok lalu lintas, yang kedua mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Secara konseptual, terdapat 2 macam firewall, yaitu network level dan application level. Network didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sehingga proxy service yang tidak mengizinkan lalu lintas antara jaringan dan melakukan login dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall yang pertama, host, yaitu suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Yang kedua, bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat security yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dengan merupakan titik kontak utama para user dari internet network. Paket filtering, akses dari suatu alat atau drive untuk mengatur secara selektif alur data yang melintas suatu network, dapat memblok atau
memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan. Perimeter network atau DMZ, suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dan suatu sistem keamanan. Fokus dari segala keputusan sekuritis karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritis. Tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi server mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Yang ketiga, dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Sini paket filtering, itu sistem paket filtering atau adalah router yang melakukan routing paket antara internet dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, protokol, route TPC atau UDP asal, route TPC atau UDP tujuan. Di sini adalah gambar klasifikasi, gambar packet filtering router. Contoh router paket seleksi yang digunakan oleh yaitu semua koneksi dari luar sistem yang bertujuan menuju internet network di blok kode kecuali untuk kode SMTP memperbolehkan servis email dan transfer protokol, tetapi memblok servis-servis berbahaya seperti trivial file transfer protokol TFTP. Keuntungan dari paket filtering atau sharing router bersifat transparan dan implementasi relatif lebih mudah dibandingkan metode firewall yang lainnya. Kekurangannya dari packet filtering yaitu tingkat keamanannya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing, tidak ada screening pada layar-layar di atas network lainnya. Yang kedua, aplikasi level gateway. Proyek merupakan perantara antara internet network dengan external network atau internet. Proyek server ini merupakan aplikasi spesifik atau program service yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskan bergantung pada security kunci ke host yang bertujuan. Sini gambar 2 application level gateway. Lanjut, keuntungan dari sistem proyek itu tingkat keamanan lebih baik daripada screening router. Kekurangannya sini performansnya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport oleh prox ini terdapat sistem ini kurang transparan. 3 di sini Gateway Level Gateway. Gateway Level Gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe Application Level Gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TPC langsung. Ini gambar 3 Security Level Gateway. Terus lanjut, cara kerja security level gateway adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TPC tersebut. Satu antara dirinya gateway dengan TPC pada penggunaan lokal interhost serta satu lagi antara dirinya gateway dengan TPC pengguna luar. Saat dua buah hubungan terlaksanakan, gateway akan menyalurkan TPC dari suatu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan.
Arsitektur dual host sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internet, yang lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai bastion host. Gambar 4. Terus ini pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screen router dan bastion host. Dengan cara ini, setiap client servis pada jaringan internet dapat menggunakan fasilitas komunikasi karena dengan internet tanpa harus melalui proyek. Terus di sini berawal dengan arsitektur screened subnet menggunakan dua screened router dengan jaringan tengah atau perimeter network antara dua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Virtual Private Network adalah jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di mana daerah atau negara tersebut dengan jaringan komputer dari suatu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaan hanyalah pada VPN, media penghubung masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media menghubungkan adalah jaringan publik seperti internet. Tuning VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di mana jaringan publik itu menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Seluruh komunikasi data antara jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, yaitu IPX to IP tunneling, PPP to IP tunneling. IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini. Pada IP ini, paket data dengan protokol IPX standar protokol novel akan dibungkus terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. Sama halnya untuk PPP tunneling, di mana protokol ini oleh beberapa vendor hardware seperti cara membentuk VPN keamanan jaringan komputer. Password encrypt beberapa pusat di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.